Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Kita masih di topik yaitu kebangkitan, ya. Dalil-dalil manusia dikumpulkan berdasarkan Quran. Sudah berapa banyak kita baca. Terakhir surat Isra 97, Al-Kahfi tadi surat 18, 47, 48, dan dalam suratul Maryam 93, 95, in kullu man fis samawati wal ardi illa atiyar rahmani abda laqad ahsahum wa addahum adda wa kulluhum ayati yaumal qiyamati farda. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba, ya. Semua manusia itu hamba Allah, baik yang taat atau yang maksiat. Sungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Jadi jangan berpikir bahwa Allah akan bingung nih ngitung kita. Enggak, akan teliti satu persatu. Dalam hadis nanti kita akan berhadapan dengan Allah tanpa turjuman, tanpa penterjemah, ya. Kita akan ditanya, ya, menghadap Allah satu persatu, ya, di ghairi turjuman ma'anal hadis, tanpa penterjemah, ya. Begitu. Artinya wallahu alam, bahasanya nggak usah ditanya lagi ini bahasa apa tanpa terjemah. Ya karena Allah yang menciptakan bahasa, ya. Walisana wasafatain, dan Allah menciptakan lisan yaitu lidah, wasyafatain, dan dua bibir. Dari satu lidah dan dua bibir itu Allah ciptakan begitu banyak bahasa. Itu ciptaan Allah, itu bahasa, ya. Tidak ada seorang pun di langit dan di bumi kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah selaku seorang hamba. Sesungguhnya Allah telah menentukan jumlah mereka dan menghitung mereka dengan hitungan yang teliti. Laqad ahsahum wa addahum adda, ya. Di sini ada laqad, lam, qad, sungguh, lam litauqid, laqad, dan sungguh-sungguh, sesungguhnya. Kalau bahasa Indonesia terjemahannya sungguhnya, tapi lam itu lam litauqid, pasti terjadi. Qad, sungguh-sungguh, asahum wa addahum adda, ya. Wa kullu ma yati yaumal qiyamati farda, ya, dan tiap-tiap mereka akan datang pada Allah pada hari kiamat dengan sendiri-sendiri. Kalau di dunia kita suka malas datang sendiri, ngajak teman, telepon, WA. Tapi di akhirat nanti ngadep Allah sendiri-sendiri, nggak bisa kita ngajak teman. Baik teman itu khalil, teman paling setia pun, ya, nggak bisa diajak karena dia juga akan menghadap Allah. Dalam suratul Maryam surat 93 ayat 95. Sendiri-sendiri, ya. Ya. Masuk kubur sendiri. Kalau kuburan massal gimana itu? Ya sama, tetap perhitungan sendiri-sendiri. Jangan berpikir kalau orang di kuburan massal nanti malaikat nanya jamaah begitu. Enggak. Enggak ada itu ceritanya. Hadis saya belum dapatkan hadis kalau manusia dikuburkan 100 orang satu kuburan, maka malaikat akan bertanya jamaah, berjamaah, jawabnya bareng-bareng. Man robuka? Siapa roh kamu? Jawab bareng-bareng. Gak ada kisah itu. Yang ada hadis satu persatu.
Walaupun di kuburnya massal, ada kan kuburan massal seperti Covid kemarin kan ada kuburan massal 100, 200. Itu ditanya sendiri-sendiri. Nah, datang juga sendiri-sendiri nanti. Ya, gitu. Fardan sendiri-sendiri. Nggak bisa ngajak-ngajak. Istri nggak bisa ngajak suami, suami nggak bisa ngajak istri. Anak nggak bisa ngajak bapak atau ibunya. Semua menghadap Allah sendiri-sendiri. Mau bisa jawab, nggak bisa jawab, mau pendosa atau banyak pahala, sendiri-sendiri. Ya, di dunia kita masih minta antar ini, antar itu. Di akhirat nanti sendiri-sendiri kita. Kita dengan amalan kita. Kita dengan amalan kita. Makanya beramallah di muka bumi ini sebaik-baiknya. Begitu. Ini kampung amal. Di akhirat nanti kampung hisab. Ini kampung beramal, maka masih bisa beramal walaupun kecil, ya walaupun kecil. Cuman bisa ngasih korma separuh butir, satu butir dibagi 2. Kalau itu yang punya kasih separuh ke orang, kita makan seorang, separuh lagi buat kita, itu amal. Yang penting ikhlas karena Allah. Salat 2 rakaat, salat 2 rakaat. Walaupun cuma 2 rakaat, tapi dawam tuh terus. Ya. Wa in qal. Ya, amalan yang paling baik adalah amalan yang terus menerus walaupun sedikit, walaupun kecil. Ya, ngasih orang sedikit ya tapi tetap salat 2 rakaat sedikit, zikir pagi petang walaupun belum hafal semuanya, tetap diamalkan yang sudah hafal. Itu. Yauma yajma'ukum yaumil jam' dzalika yaumut taghabun. Ingatlah hari di mana Allah mengumpulkan kamu pada hari pengumpulan. Itulah hari dinampakkan kesalahan-kesalahan. Yaumut taghabun apa? Hari di mana kesalahan-kesalahan tampak. Di dunia tidak tampak. Istri berbuat nggak baik, suami nggak tampak kadang-kadang. Suami berbuat tidak baik, istri nggak tahu. Anak berbuat tidak baik, bapak ibu nggak tahu. Bapak berbuat baik, istri anak nggak tahu. Ini nggak tampak semua di sini, karena kita bisa menyembunyikan amalan kita di hadapan manusia. Tapi yaumat taghabun, hari diungkap semua, tersingkap semua itu kesalahan-kesalahan, tidak bisa ngelak. Itu perlunya hari kebangkitan. Kalau nggak ada hari kebangkitan, kayak Stalin, Lenin yang membunuh jutaan orang gara-gara komunisme, ya itu bebas dong, lenggang kangkung istilahnya. Mati, habis mati nggak ada perhitungan apa-apa. Sama orang yang berbuat baik, semut aja nggak dia pites, apalagi manusia, semut aja nggak dia bunuh. Toto sama dengan Lenin yang habis bunuh, Hitler yang habis bunuh jutaan orang. Ini kan nggak adil, rugi. Enak kan bunuh orang begitu kalau orang berpikirnya. Ya, kok bunuh sejuta orang, nggak ngebunuh 1 orang. Hukumnya sama nanti, semua tidur. Ya, ada agama yang menyatakan bahwa hukuman nanti kalau yang orang berbuat jahat tidur. Orang Kristen tuh terutama. Ada reinkarnasi, kalau berbuat buruk nanti dibangkitkan lagi jadi kera, jadi ini. Makanya itu reinkarnasi orang Hindu atau Buddha ya, gitu. Kalau yang baik dia jadi orang baik lagi. Tadinya jelek, meninggal, nanti bangkit lagi jadi orang ganteng, cantik. Tuh mereka begitu percayanya. Kalau kita tidak, ya, yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan semesta alam. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Dalam surat Al-Mutaffifin. Itu dalil-dalil ayat Quran dan masih banyak lagi jelas. Lalu dalil dari As-Sunnah. Ya, ingat Islam itu Quran, Sunnah.
dan hal-hal lain. Kalau yang gaib-gaib ini Quran sunnah, nggak ada ijtihad. Ya, ingat itu. Hal gaib nggak ada ijtihad ulama menyatakan, nggak ada. Quran, hadis, ya begitu. Setelah itu selesai. Hadisnya juga harus sahih, hasan, sahih li zati, sahih li ghairi, hasan li zati, hasan li ghairi. Ini ilmu hadis. Artinya bisa dipakai. Ya. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, yusaruna yaumal qiyamati huffatan ghurrata ghurla. Mereka dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan telanjang kaki, telanjang badan, dan kuluk. Kuluk itu belum disunat. Ini hadis, ya, riwayat Al-Bukhari, Muslim hadis nomor 2859. Ini hadis dari Aisyah. Ya. Jadi walaupun di dunianya disunat, nanti bangkit bangun nggak disunat lagi, dikembalikan kepada asalnya manusia. Ya. Yusaruna yaumal qiyamati khuffatan uratan ghurlan. Jangan berpikir ya kalau gitu gak usah sunat aja adik-adik. Tetap sunat karena itu sunnah. Ya, yang laki itu sunnah muakkadah, wajib yang laki. Yang perempuan sunnah muakkadah. Begitu, sunnah yang dikuatkan. Jangan paksa baca hadis ini daripada kulub lagi balik nggak sunat lagi, jangan sunat aja kalau gitu. Jangan berpikir kayak gitu ya adik-adik. Nah, tetap sunat. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, ya'raqun nasu yaumal qiyamati hatta yuzhaba araquhum fil ardi sab'ina zira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Ya. Manusia berkeringat pada hari kiamat hingga menggenang di bumi sejauh 70 hasta, menenggelamkan mereka hingga sebatas telinga. Sebatas telinga sini nih, ya, sebatas telinga. Keringat masing-masing, beda-beda manusia. Ya, ada yang tenggelam begitu. Itu dari keringat masing-masing. Riwayat Bukhari, Muslim, hadis nomor 2859. Jadi manusia berkeringat pada hari kiamat hingga menggenang di bumi sejauh 70 hasta. Ya. Menenggelamkan mereka hingga sebatas telinga. Jadi kita ini naudzubillah, ya, tergantung orangnya, amalannya. Ya Allah mau tolong kok enggak. Selain itu dia akan tenggelam oleh keringatnya. Ini benar. Ya dulu saya pernah seperti adik-adik kayak gini, dengar ini benar enggak? Kita nanti tenggelam dengan keringat. Ya benar hadisnya. Ya. Itu hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim, hadis nomor 2862. Ya. Begitu. Itu hadis-hadis semua. Hal-hal yang gaib, akidah tidak boleh. Makanya nggak ada ijma di sini, nggak ada kias, nggak ada ijtihad, tertutup. Quran sunnah tutup sudah. Ya mungkin Qurannya banyak, tapi karena waktu sempit dijelaskan oleh ulama ini cuman 2. Ya, Qurannya banyak, hadisnya cuma 2 atau 3. Itu terserah, tiap buku beda-beda. Begitu. Diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, yauma yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashihi ila ansafi uzunai. Manusia menghadap Rabb seluruh alam hingga salah seorang dari mereka tenggelam dalam keringatnya sampai pertengahan telinga. Pertengahan telinga tuh segini, artinya hidungnya kena. Tiap orang beda-beda ya kalau melihat dari hadis ini. Begitu. Ya, enggak semuanya sama. Begitu. Jadi kita berdoa agar selamat.
Dari ini saja sudah berat ini. Ya, berdiri nggak tahu berapa ratus tahun, wallahu a'lam. Ya, nanti ada jelasannya itu. Bukan semenit 2 menit itu. Lama ini waktu berdirinya menunggu hisab, satu-satu dipanggil seluruh manusia itu. Dari Adam sampai nanti yang terakhir. Ya. Dalam keadaan telanjang. Tidak disunat, telanjang kaki, telanjang badan. Begitu. Ada hadis lain tapi di sini saya tidak dapatkan, yaitu Aisyah radhiyallahu anha sempat terkejut, mungkin ada nanti. Ya. Ini. Begitu. Lalu bagaimana manusia dikumpulkan pada hari kiamat nanti? Sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Al-Anbiya 104. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh wa'dan alaina inna kunna fa'ilin. Ya. Imam Ibnu Katsir menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguhnya kami yang akan melaksanakannya. Yaitu kebangkitan adalah sebuah keniscayaan, itu pasti, tidak mustahil. Allah akan menghidupkan kembali seluruh makhluk seperti saat mereka diciptakan. Ia Maha Kuasa untuk menghidupkan mereka kembali, dan ini harus terjadi karena termasuk dalam rangkaian janji Allah yang tidak akan diingkari dan dirubah. Ia kuasa untuk itu. Karena itulah ia berfirman, kami lah yang akan melaksanakannya. Allah yang akan melaksanakannya. Imam Ahmad rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas rahimahullah, ia berkata, qama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil mau'izah faqala innakum mahsuruna ila Allahi urata ghurlan kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin. Rasulullah berdiri menyampaikan nasihat. Beliau menyampaikan, kalian akan dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan telanjang dan kulub, belum disunat. Kemudian beliau membaca, sungguhnya kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Jadi Allah yang memulai, Allah yang akan membangkitkan, dan seperti awal. Ya, manusia kebanyakan, saya nggak tahu berita-berita tentang Nabi. Ya, ada perbedaan pendapat. Seluruh manusia lahir belum disunat, lalu disunat oleh orang tuanya, tapi nanti kulub lagi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, yughsarun nasu yaumal qiyamati huffatan ghuratan ghurla. Qultu ya Rasulullah, an-nisa'u war-rajulu jami'an yanzuru ba'dhum ila ba'd. Ya, kaget Aisyah radhiyallahu anha. Karena Rasulullah bersabda, pada hari kiamat manusia dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas kaki, telanjang dan kulub. Aku, Aisyah radhiyallahu anha, berkata, wahai Rasulullah, semua kaum lelaki dan wanita saling melihat satu sama lain. Aisyah wajar, dia istri Rasulullah sangat pemalu. Membaca hadis karena nggak ada penjelasan sebelumnya, seakan-akan wah malu sekali. Itu sifat wanita yang soleh itu pemalu. Dia tidak mau tampak auratnya, bukan didedah auratnya kepada siapa saja. Naudzubillah. Ya, padahal ini hari kiamat. Aisyah masih berpikir malu sekali itu. Aib sekali, kok tampak auratnya di hadapan laki perempuan. Apa jawab Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam, ya Aisyatul amru asyaddu min an
yahummahum dzalik. Ya, kadangkala Rasulullah manggil nama. Wahai Aisyah, kadangkala memanggil ini julukan. Ya, Humairah, si pipi merah, karena pipinya merah. Aisyah cantik. Ibu kita Aisyah radhiyallahu anha cantik. Ya. Begitu. Atau Ummu Abdillah. Aisyah tidak punya anak, dia mengkunyahkan ke ponakannya. Ummu Abdillah, Aisyah, Ummu Abdillah, Umairah dan Aisyah. Kadang-kadang dipanggil Aish oleh Rasulullah SAW. Begitu. Lalu jawab Rasulullah, wahai Aisyah, urusannya terlalu berat bagi mereka untuk memikirkan hal itu. Jadi manusia kadangkala memahami akhirat karena belum ke sana, jadi pikirannya seperti di dunia. Ya, ada yang bertanya belum lama, ya ini bukan ghibah karena saya nggak sebut namanya. Dia bertanya ke saya tentang, Ustaz, saya agak goncang nih. Kenapa? Dalam urusan keluarga. Iya, kenapa? Ya, istri saya lebih muda. Kalau saya meninggal, kemungkinan saya lebih meninggal duluan. Keumuman gitu. Ya terus, ya kalau saya meninggal berarti istri saya nikah lagi, ini itu, anak saya masih apa? Wajar kan manusia begitu. Saya ya bismillah saya jawab. Ya begitulah pikiran manusia. Terus apa yang saya harus perbuat, Ustaz? Ya yang penting kamu rapikan waris itu begini, jangan sampai perang setelah kamu meninggal. Kedua, kamu fokus waktu hidup. Kalau kamu sudah meninggal bukan urusan kamu. Tidak ada jaminan istri kita nggak boleh nikah lagi kecuali Rasulullah. Bebas dia mau meninggal. Kalau kita udah meninggal bebas mau nikah lagi sama musuh kita, urusan dia. Kita nggak mikirin di akhirat kayak gini. Ya Allah, istri saya nikah lagi, nggak sempat. Nggak ada itu hayalan di akhirat kita kayak lagi mikirin istri saya lagi ngapain ya. Tidak ada itu. Lihat ini Aisyah radhiyallahu anha. Malu, nggak ada malu lagi. Laki-laki bangkit, telanjang kaki, telanjang badan, kuluk, mungkin berdampingan karena banyaknya. Nggak ada, urusan terlalu besar. Urusan akhirat terlalu besar dibanding dunia. Mikirin istri kita ke shopping, ngabisin duit, udah bukan urusan kita. Meninggal aja yang tenang, bawa aja amal yang benar. Kamu fokus, selagi kamu hidup urus tuh istri yang bagus, yang baik, nasihatkan. Boleh ngasih nasihat sebagaimana salah seorang sahabat, mungkin Abu Dzar ya, saya lupa namanya. Dia bilang mestinya kalau kamu mau jumpa aku lagi di akhirat, ya kalau bisa kamu jangan nikah lagi. Saran. Tuh, saran doang, itu urusan dia. Mau nikah lagi, mau enggak. Ya, yang penting baik sama anak-anak kita, itu pesenin. Kalau dia nggak mau nikah lagi urusan dia. Kalau dia mau nikah lagi urusan dia juga. Yang penting baik Islam, cari yang baik suami, begitu, nasihatin. Kan aneh kalau kita ngelarang, kalau saya meninggal kamu jangan nikah lagi ya. Ini egois banget. Kamu meninggal nggak mikirin istri, ya begitu. Dan laki-laki memang kadang-kadang egois. Dia istrinya belum meninggal aja dia nikah lagi. Ini perempuan suaminya udah meninggal masih nggak mau nikah. Kecuali Rasulullah dalam rangka menghormat Rasulullah. Aisyah nggak boleh nikah lagi. Seluruh istri-istri. Karena itu ibu. Gak mungkin kita nikah sama ibu kita kan. Nah itulah. Itu Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Walaupun mungkin Aisyah muda, ya nggak boleh nikah lagi. Begitu pengorbanan istri Rasulullah. Nah kita udah nggak usah mikir. Pikiran Aisyah, pikiran manusia yang belum dapat penjelasan dari Rasulullah. Jawaban Rasulullah tegas. Ya Aisyah tu al-amru ashaddu min an yahummahum dzalik. Wahai Aisyah, perkara urusan tersebut ya sangat berat, terlalu berat. Ya, mereka itu tidak memikirkan hal-hal itu, ngeliat aurat,
Ya, nggak ada itu. Udah fokus semua, fokus asal Nabi saja nafsi. Nanti semua Nabi begitu. Kecuali Rasulullah SAW, mereka datang ke Rasulullah. Ya, semua Nabi diriku. Nabi aja takut. Ya, begitu. Ada pertanyaan? Mau apa? Ada pertanyaan? Kita masih ada ya 5-10 menit lagi. Kecuali ada pertanyaan, silakan. Jadi Syekh Ibnu Utsaimin menjelaskan, hufat artinya mereka tidak mengenakan sandal atau sepatu. Orang nyeker itu hufat dalam bahasa Arab, bahasa hadis. Urat artinya tidak mengenakan baju telanjang ya. Gurlan artinya fisik mereka tidak berkurang sedikit pun. Kalau disunatkan berkurang, walaupun sedikit itu namanya gurlan, berkurang. Ya, gural adalah jama dari agral. Ya, gural itu jama dari agral, artinya berkurang. Disunat itu berkurang, nggak ada disunat ditambah kan? Itu namanya plastik. Jadi kurang disunat, ya, dikurang namanya, itu bahasa Arabnya gurlan, gural, jamak, ya, adalah jamak agral. Orang agral artinya orang yang belum dikhitan. Dengan kata lain kulub. Gitu. Nah, manusia pertama yang diberi baju, masih ada 4 menit lagi. Jadi setelah kita dibangkitkan, setelah proses kematian, hari kiamat, lalu satu-satu dibangkitkan. Manusia pertama yang diberi baju adalah Nabi Ibrahim. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam. Ingat itu, catat itu adik-adik. Manusia pertama yang diberi baju adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ya, radhiyallahu anhu, ia berkata, qama fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khatiban bimau'izah wa qala ya ayyuhan nas innakum tuhsaruna ila Allahi huffatan ghuratan ghurla kama bada'na awwala khalqin nu'iduhu wa'adan alaina inna kunna fa'ilin ala wa inna awwalal khalaiqil qussa yaumal qiyamati Ibrahim alaihissalam. Ya, di sini panjang. Rasulullah SAW berdiri menyampaikan nasihat. Beliau menyampaikan, kalian akan dikumpulkan menghadap Allah dalam keadaan telanjang dan kulub. Kemudian beliau membaca yang artinya, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama, begitulah kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti kami tepati. Sesungguhnya kamilah yang akan melaksanakannya. Ingat, manusia pertama yang diberi pakaian pada hari kiamat adalah Ibrahim alaihissalam. Begitu. Ya, ini hadis. Lalu ingat, beberapa lelaki umatku didatangkan, mereka dibawa ke golongan kiri. Lalu aku berkata, ya Rob, ya Rob, mereka sahabat-sahabatku. Begitu. Kemudian dikatakan, kau tidak tahu apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Lalu aku berkata seperti yang dikatakan oleh hamba yang soleh, dan adalah aku menjadi saksi terhadap mereka selama aku berada di antara mereka. Maka setelah engkau wafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkau adalah menyaksikan atas segala sesuatu. Jika engkau menyiksa mereka, maka sungguhnya mereka adalah hamba-hamba engkau. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu surat Al-Maidah 117-118. Dikatakan mereka terus mundur dan berbalik sejak aku tinggalkan mereka. Artinya di sini ya mereka menyimpang. Pengikut Nabi yang menyimpang. Ya, Nabi tidak tahu setelah meninggal bukan urusan Nabi lagi. Gitu. Matahari mendekat kepala manusia dan manusia dapat diketahui berdasarkan ukuran dosa mereka. Artinya yang dosanya banyak mungkin makin kelelep ya.
Begitu. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menjelaskan matahari mendekat mereka dan mereka tenggelam oleh keringat. Ada yang tenggelam benar-benar oleh keringatnya. Apakah kayak tabung? Wallahu alam. Misalkan tabung masing-masing. Tidak tahu kita. Ini gaib. Kalau nggak dijelaskan kita nggak tahu. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah menjelaskan, ya, yaitu matahari mendekati mereka seukuran 1 mil, baik sejauh jarak 1 mil atau seukuran besi celak mata. Karena dalam bahasa Arab keduanya sama-sama disebut mil. 1 mil panjangnya berapa itu nggak tahu. Atau celak mata, tahu kan celak mata? Nah besinya itu, nah semil mana? 1 mil berapa? Berapa kilometer tuh 1 mil? Ya mile bahasa Inggrisnya. Ya, kurang-kurang meter lah, berapa meter. Pokoknya dekat lah matahari. Ya. Mungkin ada yang menyatakan seperti yang diketahui pada saat ini, jika matahari bergeser mendekati seukuran 1 helai rambut saja dari tempatnya, niscaya bumi akan terbakar. Ini kalau matahari bergerak mendekat sedikit aja itu bumi terbakar. Itu kalau itu sekarang. Kalau nanti didekatkan itu, ya. Itu hitungan perhitungan mungkin ilmu pengetahuan. Ya, makanya matahari itu tetap. Sebenarnya tidak tetap, matahari berjalan sebagaimana hadis yang lalu. Matahari berjalan ya dari mana? Dari timur ke barat ya. Dari timur ke barat terus dibawa ars, lalu sujud, lalu nunggu, lalu diperintahkan oleh Allah balik. Begitu terus sampai disuruh terbitnya dari sana. Nah, itu dari barat. Itu mendekati kiamat. Dan itu orang yang beriman terus belum beramal nggak ada manfaatnya amal. Orang yang nggak pernah beriman terus mau beriman nggak ada manfaat imannya. Kalau sudah dari sana itu, ya. Nah ini sekarang matahari itu makhluk Allah, disuruh apa aja mau, nggak kayak kita. Padahal matahari besar, ya. Kita ini kecil tapi ngeyel, ya kan? Matahari itu makhluk yang besar. Ntar kita lihat nih, sebelum kita tutup, saya bacakan perhitungan manusia ya, gitu. Jawaban itu ada hitungan seperti itu. Matahari bergeser sekarang ini satu jengkal aja mungkin udah kebakar bumi ini. Tapi jawabannya manusia saat dikumpulkan pada hari kiamat memiliki kekuatan berbeda, tidak seperti yang dimiliki saat berada di dunia sekarang. Saat ini manusia lebih kuat, saat itu manusia lebih kuat, lebih besar dan lebih tangguh. Andai saat ini manusia berdiri selama 15 hari di bawah terik matahari tanpa bernaung, tidak makan dan tidak minum, mustahil hal ini bisa mereka lakukan. Mereka pasti mati. Namun pada hari kiamat mereka mampu bertahan selama 50.000 tahun. Berdiri 50.000 tahun. Matahari didekati, ada yang kerendam keringatnya, ada yang segini, ada yang mungkin semata kaki, beda-beda tergantung dosanya. Makanya jangan banyakin dosa di muka bumi kalau nggak mau terendam. Ya, begitu. 50.000 tahun berapa? 50.000 tahun. Tidak makan, tidak minum dan tidak berteduh selain mereka yang diberi naungan oleh Allah. Di samping itu mereka menyaksikan berbagai hal mengerikan dan huru-hara besar, tapi mereka sanggup dan tahan menghadapinya. Coba perhatikan bagaimana begitu. Nunggu dipanggil oleh Allah, bukan dihibur ya, ada tayangan, bukan. Mendengar mungkin manusia sedang disiksa ini itu. Betapa tegangnya dalam keadaan telanjang dada, telanjang tubuh, telanjang kaki, kulup, berdiri aja 50.000 tahun. Itu ukuran akhirat ya. Begitu. Dan penghuni neraka mampu menahan beban yang sangat berat, yaitu kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyazuqul adab innallaha kana azizan hakima. Setiap kali kulit mereka hangus, kami ganti kulit mereka dengan kulit yang lain.
supaya mereka merasakan azab. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Ayat-ayat seperti ini ya dibaca, dipahami, diresapi, jadi jangan sembarangan hidup di muka bumi ini. Ya, kalau kulit kita bisa diganti-ganti oleh Allah. Di dunia saja manusia sudah mulai bisa, orang kebakar kulitnya diganti dengan kulit yang lain, bagian badan yang lain dengan sintetis, bisa sembuh lagi. Allah yang menciptakan. Bakar, sembuh lagi, bakar, dibakar lagi, sembuh lagi, berulang-ulang biar resep. Ya, biar nyerap itu azab. Dan Allah kana azizan hakimah. Dan gak berlebihan, pasti adil. Diriwayatkan dari Abu Hurairah terakhir, Rasulullah SAW bersabda, ya'arukun nasu yawmal qiyamati hatta yarhaba araquhum fil ardi sab'ina dhira'an wa yuljimuhum hatta yablugha adhanahum. Manusia berkeringat pada hari kiamat hingga menggenang di bumi sejauh 70 hasta, menenggelamkan mereka hingga sebatas telinga. Ya, berkeringat, tergenang, begitu sampai telinga. Ya, masih banyak hadis-hadis ini, kita cukupkan. Kalau ada pertanyaan, ya jam 8 pas lewat 6 dikit. Ya, silakan. Oh, ya. Ada hadis ya yang panjang di mana Rasulullah bersabda bahwa yang maknanya nanti ada 7 golongan ya, yang di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Yaitu satu, imamun adil, imam yang adil. Ya, hendaklah kalau jadi imam, baik imam di keluarga, ya, jadi pemimpin, kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyat, jadi bapak adil ya terhadap anak-anaknya. Nah, ini salah satu yang dapat naungan. Kalau menjadi imam pemimpin di kampung adil, kalau jadi kepala negara adil. Nah, ini keadilannya dia akan mendapatkan naungan di sisi Allah. Ini secara acak saja ya. Keduanya bukan urutan menurut hadis yang saya ingat saja. Nanti mungkin pekan depan kita akan hadirkan hadis itu dengan sanadnya dan tahrijnya. Kedua, orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Mu'allakun ya. Seorang yang hatinya terpaut, di mana saja berada dia cari masjid untuk berjamaah, untuk kajian, ya. Kalau ini amalan kita, insya Allah mendapat naungan. Pada saat tidak ada naungan, pada saat matahari dekatkan, kita bermohon, ya Allah Maha tahu. Oh, fulan ini masuk orang yang adil, nanti dapat naungan. Oh, fulan ini hatinya tergantung sama masjid, di mana saja dia, baik salat berjamaah, taklim, membersihkan, membangun, macam-macam tuh. Tapi kalau bisa yang paling utama adalah salat berjamaah. Laki-laki salat jamaah di masjid. Nah, orang-orang ini insya Allah ya mendapat naungan. Ketiga, salah satunya adalah orang pemuda. Seorang pemuda yang tumbuh kembangnya terus dalam ibadah, taat. Ya seperti anak-anak kita ini, kita doakan dari kecil dia udah di masjid, ngaji, belajar Quran, belajar hadis, belajar bahasa Arab sampai dewasa nanti. Nah, ini dapat naungan nanti di sisi Allah. 3 ya. Tuh amalan itu yang membawa dapat naungan. Keempat, orang yang saling mencintai, ya. Bukan sekedar suami istri, laki perempuan, bukan. Laki mencintai laki dalam artinya cinta karena Allah. Ya, dia saling membantu. Ya, kalau saudaranya lagi susah dia bantu. Akhi, antum perlu apa? Pokoknya dia bertemu karena Allah, berpisah karena Allah. Ini dua-duanya dapat naungan di sisi Allah. Begitu. Itu 4 ya.
Kelima, orang yang pemuda yang hampir berzina, berbuat buruk, tapi dia takut. Pada saat sudah mendekati, dia takut karena Allah. Ya, begitu. Padahal orang itu, wanita itu wanita yang sangat dicintainya. Setelah dia pasrah, ya dia tinggalkan karena dia takut sama Allah. Nah, ini dapat naungan juga. Berapa itu? 5. Keenam, orang yang bersedekah. Dia sedekahnya saking ikhlasnya, tangan kirinya aja nggak tahu, apalagi orang lain. Bukan coba kamera 1, kamera 2, kamera 3 ngasihnya cuma 50.000, kamera 3, 4. Dia ikhlas sampai tangan kirinya tidak tahu, apalagi orang lain. Tangan kirinya aja nggak tahu. Berarti ya ada hadis terbalik ini. Ada hadis yang tangan kirinya ngasih, tangan kanannya tidak. Itu ya, yang itu hadis yang terbalik. Yang benar tangan kanannya ngasih, tangan kirinya nggak tahu. Itu saking ikhlasnya, saking dia menjaga amalannya, ikhlasnya. Keenam ya. Ketujuh, orang yang berdoa pada Allah sampai dia nangis. Bukan di depan umum, bukan lagi mimbar gini nangis, bukan. Dia sendirian, dia bangun tahajud, dia ingat dosa-dosanya, dia ingat kezaliman dia sama dirinya, kezaliman kepada orang tuanya, kezaliman kepada istrinya, kezaliman pada anaknya, kezaliman kepada tetangga, kepada kawan kerjanya. Terus dia ingat dosa-dosanya, lalu dia nangis, dia mohon, ya Allah, jika Engkau tidak mengampunkan aku, siapa lagi yang mengampunkan aku? Dia nangis, dia mohon maaf. Dia minta ampun atas dosa-dosanya, kelemahannya dalam beribadah. Orang-orang ini yang dapat naungan pada saat tidak ada naungan kecuali naungan Allah. La zillu begitu. Nah, mudah-mudahan hadis ini saja kalau kita amalkan, insya Allah kita termasuk orang yang salah satu itu. Hanya beberapa orang yang tidak terkena teriknya matahari, yaitu salah satunya 7 orang itu. Nah, kalau nggak bisa semuanya, 1 aja. Wah, jadi pemimpin, aduh saya nggak bisa. Ya, kalau bisa semuanya, alhamdulillah, kemungkinan besar dapat tuh naungan. Ya, di sisi Allah nanti di hari kiamat. Wallahu a'lam. Silakan jika ada lagi. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Baik ya, nanti insya Allah hadisnya kita hadirkan di pekan depan, insya Allah yang komplit kita sarah insya Allah. Dan tolong diingatkan. Demikian, saya mohon maaf jika ada kesalahan ya dari saya itu, dari syaitan. Kebenaran semua dari Allah, kemudian dari Nabi melalui hadis-hadisnya yang sahih dan hasan yang kita harus imani. Terutama ini iman, ya, rukun iman yang wajib setiap orang Islam. Setelah dia Islam, dia beriman. Rukun iman yang kelima, percaya pada hari akhirat, hari bangkit dan lain-lain. Subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.